Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Veronica Grace Nadianti dengan NIM 191313028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat urine analyzer. Nah, sebelumnya apa itu alat urine analyzer? Urine analyzer itu merupakan alat laboratorium yang berfungsi untuk membantu analisis sampel urin dari pasien yang dibutuhkan dokter dalam proses diagnosis. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya urine analyzer ini? Cara kerja urine analyzer itu sendiri adalah dengan menggunakan reflektansi fotometri, menggunakan atau pengukuran menggunakan pantulan cahaya, di mana nanti alat ini akan mengukur intensitas cahaya dari pantulan sinar pada setiap bagian urin test strip yang disinari oleh sinar LED, sehingga panjang gelombang yang sudah ditentukan. Lalu berikut ini merupakan bagian-bagian dari urine analyzer. Yang pertama ini ada printer lead, di mana nanti dia akan mengeluarkan hasil pengujian urin atau hasil dari pengujian urin tersebut. Lalu di sini ada screen, di mana ada beberapa alat urine analyzer yang sudah menggunakan touchscreen. Lalu di sini juga ada keyboard untuk mengetikkan mungkin nama pasien, lalu usia atau segala macamnya. Lalu di sini ada feed table. Feed table ini berguna untuk menyimpan strip sampel urin. Jadi nanti itu saat akan melakukan pengujian, strip sampel dari pasien itu disimpan di sini. Lalu nantinya akan diberikan pantulan cahaya yang nantinya akan menunjukkan hasil dari pembacaan urin sampel tersebut. Lalu berikutnya ini bagian belakang dari urine analyzer-nya. Di sini ada serial port, lalu ada USB, ada 2 lubang. Lalu yang di sini ada electric power outlet. Jadi ini keluarannya gitu. Masukannya. Lalu ini ada fuse sebagai pengaman. Lalu ada power switch. Ada tombol sebagai tombol powernya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada penempatan urine analyzer. Nah, karena urine analyzer ini merupakan salah satu alat laboratorium, maka biasanya urine analyzer ini ditempatkan di laboratorium dan suhu dari laboratorium tersebut sekitar 20-25 derajat Celcius. Mungkin ada beberapa laboratorium yang memang suhunya di bawah ini gitu. Ini tergantung dengan ketentuan dari rumah sakitnya juga biasanya, dan mengikuti aturan laboratorium yang terbaru seperti itu. Nah, sebisa mungkin alat urine analyzer ini diletakkan jauh dari sinar matahari sehingga alat tidak rusak. Kenapa harus jauh dari sinar matahari? Menurut pandangan saya sendiri, karena alat ini menggunakan refleksi cahaya, pengukuran cahaya gitu, takutnya sinar matahari ini mempengaruhi hasil pengujian sampel seperti itu. Lalu selanjutnya ada prosedur pemasangan urine analyzer. Yang pertama itu buka kemasan, lalu bisa dicek dari faktur dan alat yang datang itu tipenya jangan sampai berbeda. Lalu dicek juga semua kelengkapan aksesorisnya. Nah, yang kedua itu keluarkan dulu alatnya, lalu pasang alat-alat sesuai dengan manual book. Jadi biasanya setiap alat itu mendapatkan yang namanya manual book atau guidebook, dimana nanti disitu akan menjelaskan cara merakit dari device tersebut. Lalu yang ketiga, lakukan uji fungsi alat dan kalibrasi serta pengujian fungsi semua indikator. Jadi sebelum kita memberikan kepastian ke pihak vendor, oke, alat sudah saya terima, alat juga harus diuji dulu. Jadi jika ada kerusakan bisa langsung
klaim ke pihak vendornya, seperti itu. Lalu yang keempat, jika semua fungsi indikator dan alat berfungsi dengan baik, maka alat sudah siap digunakan. Nah, yang seperti yang tadi saya bilang, jika sudah tidak ada keluhan mengenai alat dan alat berfungsi sebagaimana harusnya, maka alat sudah bisa dinyatakan diterima dan sudah dapat digunakan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada prosedur penggunaan urine analyzer. Yang pertama itu petugas menyalakan USB atau biasanya bisa juga menggunakan MCB atau apa itu atau juga namanya tuh stabilizer. Setelah beberapa menit kemudian nyalakan urin analisanya dengan menekan tombol power di bagian belakang alat di posisi yang tadi ini, yang di belakang. Lalu lakukan pemanasan alat selama 5 menit. Jadi setelah ditekan si tombol powernya itu, lebih baik alat didiamkan dulu selama kurang lebih 5 menit. Akan lebih bagus jika lebih sedikit atau lebih, itu nggak apa-apa. Jadi alatnya itu biarkan mesinnya itu bisa siap bekerja gitu loh. Jadi jangan langsung pada saat baru dinyalakan langsung digunakan. Lebih baik dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu tekan start, kemudian tempat stick akan keluar, letakkan stick pada tempatnya. Nah, stick yang dimaksud di sini ini adalah strip sampel urin itu. Jadi saat kita tekan tombol start itu biasanya si feednya itu atau si kayak nampan si stripnya itu bakal keluar. Nah, di situ kita bisa taruh strip sampel urinnya itu. Lalu jika sudah disimpan pada tempat stripnya itu, lalu tekan tombol start, ditunggu kurang lebih 60 detik atau 1 menit. Lalu tempat stick akan masuk lagi ke dalam seperti itu. Lalu hasil pemeriksaan akan tampil di layar alat. Jadi hasil pengujian sampel urin dengan alat urine analyzer ini akan muncul di layar yang tadi ada di atas itu. Tekan cancel untuk kembali ke posisi awal. Jadi sebelumnya. Nah, saat sudah ada hasil pemeriksaan di layar itu, kita bisa tekan print. Biasanya akan langsung keluar hasil dari pengujian tersebut. Biasanya itu hasilnya itu mirip seperti hasil kalau kita belanja struk gitu, nah mirip seperti itu. Lalu untuk meng-cancel itu kita tinggal tekan tombol cancel untuk kembali ke posisi awal. Nah, setelah menggunakan alat ini diharapkan untuk langsung mematikan alat kembali dengan cara menekan tombol power di bagian belakang alat. Seperti itu. Penggunaannya cukup mudah sebenarnya karena cukup jelas. Tapi setahu saya itu setiap sampel itu harus diberi nama dulu terlebih dahulu, harus input nama segala macam seperti itu. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan alat urin analyzer. Yang pertama, bersihkan seluruh daerah yang dilalui oleh strip test. Jadi mengapa harus selalu dibersihkan? Karena takutnya saat tidak dibersihkan dan kita menguji sampel lain setelah sampel yang satu, akan terjadi kontaminasi sehingga hasilnya tidak akurat lagi. Tidak akurat. Lalu yang kedua, membersihkan sisa sampel yang tersisa atau tertinggal pada alat urine analyzer. Ini juga sama, nantinya itu takutnya mengkontaminasi sampel-sampel yang lain. Lalu melakukan pembersihan umum dan alat sterilisasi. Mungkin di sini juga mirip seperti yang tadi, tapi lebih tepatnya itu kalau pembersihan umum itu takutnya pada tempat strip sampelnya itu ada debu atau gimana, jadi nanti mempengaruhi lagi ke hasil akhir pengujian sampel tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya itu melepaskan wax tray dan membersihkannya. Ini itu wax tray itu tempat, yaitu yang tadi tempat stripnya itu supaya dibersihkan, jangan sampai ada debu atau kotoran atau bahkan sampel yang sebelumnya itu menempel yang bisa mempengaruhi ke pengujian selanjutnya. Itu. Lalu melakukan pembersihan platform strip
dan limbah tray. Limbah tray itu jadi di sebelah kalau nggak salah ya di sebelahnya si urine analyzer ini kayak ada satu wadah gitu buat membuang si sampel urin yang sebelumnya sudah diuji. Jadi mungkin harus rajin dibuang si limbah ini, dan si limbah tray-nya harus selalu dibersihkan karena takutnya bisa mengkontaminasi ke si petugas laboratoriumnya dan juga bisa mempengaruhi ke sampel yang lain. Melakukan sterilisasi alat setelah pemeriksaan sampel untuk menghindari kontaminasi sampel lain, seperti yang tadi sudah dibilang. Lalu melakukan penggantian fuse secara berkala 6 bulan atau 1 tahun untuk menghindari kerusakan pada alat. Seperti yang tadi di awal dikatakan, fuse ini kan berfungsi sebagai pengaman dari listrik sumber ke alat. Kalau misalnya kita nggak tahu si fuse-nya masih bagus atau enggak, bisa merusak si alatnya itu sendiri gitu, karena mungkin tegangan yang masuknya terlalu tinggi atau bahkan nggak masuk tegangannya kayak gitu. Nah, untuk mencegah itu, daripada kita ngebenerin alat secara mendadak, lebih baik kita melakukan penggantian fuse secara berkala 6 bulan atau 1 tahun, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada troubleshooting urine analyzer. Bisa dilihat di sini. Jika muncul strip type error, maka pastikan jenis strip yang digunakan sesuai dengan jenis pengaturan jalur. Lalu yang selanjutnya, pastikan merek strip kompatibel dengan analisa. Bisa juga pastikan semua bantalan uji strip telah tenggelam dalam spesimen. Lalu yang selanjutnya, pastikan tes mode yang dipilih dan QC uji jika strip kalibrasi yang digunakan. Seperti itu. Sebenarnya ini lumayan banyak ya troubleshootingnya, bisa dilihat kerusakannya di mana-mananya. Ini tadi yang saya bilang, kalau fuse mati atau putus, matikan switch daya, lepaskan kabel daya, ganti sekring yang rusak dengan yang baru. Nah, ini tuh kalau fuse-nya mati atau putus tuh alatnya biasanya nggak mau nyala gitu. Jadi kalau misal alat yang nggak nyala itu, mungkin hal pertama yang dilakukan itu bisa ngecek fuse-nya dulu sih. Seperti itu. Mungkin kerusakan atau troubleshooting lainnya bisa dicek di sini. Ini juga masih troubleshooting. Troubleshootingnya lumayan banyak sih sebenarnya. Tapi ini sudah saya masukkan semuanya, jadi bisa dipahami dan dilihat. Lalu selanjutnya ada penerapan ketiga urine analyzer. Sejujurnya ini tuh saya juga bingung, karena satu, saya belum pernah lihat alatnya, belum pernah mengoperasikannya juga. Jadi penerapan ketiganya menurut saya pribadi adalah saat melakukan pengujian sampel, diharapkan operator atau petugas laboratorium menggunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi sampel. Entah itu kontaminasi kepada dirinya sendiri atau bisa jadi kontaminasi kepada sampel-sampel yang lain. Seperti itu. Selalu melakukan sterilisasi setelah melakukan pengujian sampel. Nah, ini juga sama, takutnya mengkontaminasi sampel-sampel yang lain. Lalu yang ketiga itu ada selalu mengkalibrasi alat sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini agar menghindari adanya kesalahan atau ketidakakuratan dalam hasil pengujian, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada spesifikasi urine analyzer. Nah, di sini yang saya masukkan itu urine analyzer merek Midray, serialnya UA600T, dimana outputnya 600 strip per jam, dan stripnya itu bisa menguji 11 item, yaitu ada urobilinogen, bilirubin, keton, darah, protein, nitrit, leukosit, glukosa, berat jenis, asam arkobat, dan pH. Lalu panjang gelombangnya itu ada 3, ada merah atau R, hijau atau G,
dan biru atau B. Prinsipnya ini seperti yang tadi saya bilang, atau cara kerjanya ini menggunakan fotometer reflektansi. Tampilannya ini layar LCD-nya lumayan besar dengan resolusi 240 x 64. Inputnya ini layar sentuh, sudah dilengkapi dengan keypad juga. Memorinya 2000 hasil, jadi setelah 2000 pengujian biasanya terreset mungkin atau harus ada yang diganti sepertinya. Lalu printernya built-in thermal printer, lebar kertas 57 mm. Antar muka untuk printer eksternal. Jadi bisa menggunakan printer yang tadi seperti yang saya bilang seperti struk kalau kita belanja, atau juga bisa menggunakan printer lain, printer yang biasanya itu. Lalu antar mukanya standar RS232C. Suhu lingkungan kerjanya berada di sekitaran 10 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dimana tadi suhu dalam ruangan laboratorium itu sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Jadi alat ini masih aman jika ditaruh di suhu ruangan laboratorium dengan kelembapan 85%. Catu dayanya, sumbernya atau sumber listriknya itu AC 100 sampai 240 volt dengan frekuensinya 50 atau 60 Hz. Powernya 45 volt. Lalu dimensinya 390 mm kali 330 mm kali 210 mm. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada perbandingan harga. Ini saya ambil 3 merek, 3 tipe yang berbeda. Di sini perbandingan harganya yang pertama yang tadi merek Midray UA600T dengan harga 36 juta dengan keunggulan 11 item uji, layar sentuh, throughputnya 600 strip per jam. Lalu yang selanjutnya ada RD120 dengan harga 25.200.000. Keunggulannya 14 item uji, data storage 5000 test record, dan 200 quality control records. Nah, tapi yang saya lihat ini untuk yang RD120 ini lebih berat dan juga belum dilengkapi dengan layar sentuh seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini merek Verify, tipenya U120. Keunggulannya throughput single test mode 60 tes per jam dengan continuous test modenya 120 tes per jam. Nah, ini kalau nggak salah harganya sekitar 8 jutaan. Saya kurang memasukkannya, 8 jutaan, dan ini tuh lebih ringkas gitu, tetapi sepertinya item ujinya lebih sedikit seperti itu. Soalnya ini lebih portable, beratnya juga nggak terlalu berat, jadi bisa dipindah-pindahkan seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Selamat pagi, atau selamat siang, selamat malam, selamat sore.